Baik, ini merupakan dokumentasi dari kelompok 7 yang sedang mendiskusikan jurnal dan permasalahan yang akan diambil tentang materi prinsip dasar metode gravimetri ini. Lalu kami meminta bantuan kepada ChatGPT untuk memberikan jurnal tentang gravimetri volatility berindeks Scopus Q1 ataupun Q2. Di sini merupakan rekomendasi beberapa jurnal yang telah diberikan oleh ChatGPT, dan kami berdelapan bersepakat untuk memilih salah satu dari rekomendasi jurnal itu, yaitu yang setelah saya tampilkan di sini. Karena jurnal ini merupakan jurnal internasional yang memakai bahasa Inggris, maka akan kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Maka judulnya menjadi Teknik Analisis Termal, Terkopel, dan Simultan dalam Studi Farmasi. Sebelumnya juga kami telah mengecek di SJR tentang indeks jurnal ini, yaitu merupakan Q1. Setelah menemukan jurnal, kami meminta bantuan kepada ChatGPT kembali untuk membuatkan 8 rumusan masalah yang berkaitan dengan metode gravimetri pada bidang farmasi berdasarkan jurnal yang telah kami kirimkan kepada ChatGPT. Di sini ChatGPT telah memberikan 8 rumusan masalah yang akan kami pilih setiap anggotanya. Di sini saya memilih perumusan masalah, yaitu bagaimana data termal dari teknik tekanan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku obat selama proses formulasi. Di sini terlebih dahulu saya menanyakan kepada ChatGPT tentang penjelasan dari rumusan masalah saya, lalu saya meminta memberikan sumber jurnal dari semua poin itu di ChatGPT juga, dan di sini ChatGPT telah memberikan sumber jurnal dari jawaban tentang permasalahan atau rumusan masalah yang saya pilih. Di sini saya memilih salah satu dari jurnal yang telah direkomendasikan dari ChatGPT, yaitu A Combined Differential Scanning, Colorimetry and Thermogravimetry Approach for the Effective Assessment of Drug Substance Excipient Compatibility. Sebelumnya saya telah mengecek di SJR juga bahwa jurnal tersebut berindeks Q2. Karena jurnal tersebut dalam bahasa Inggris, saya telah mentranslatekannya kepada bahasa Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah saya tadi, terdapat jawabannya atau penjelasannya di pengantar, yaitu halaman ketiga dari jurnal tersebut. Di sini dikatakan bahwa kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC dan analisis demografimetri atau TGA adalah metode analitis yang luas digunakan dan penggunanya dalam studi farmasi terus meningkat. Metode-metode tersebut digunakan untuk mengatasi masalah terkait teknologi farmasi, yaitu uji kompatibilitas antara bahan aktif farmasi atau API dan eksipien dalam produk obat yang diformulasikan. Di sini juga dituliskan bahwa perihal penilaian kualitas dan pengendalian mutu formulasi obat, metode DSC memungkinkan penyaringan cepat kemungkinan ketidakcocokan dalam produk obat dengan mengidentifikasi perubahan pada endotren peleburan akibat pergeseran, hilangnya puncak atau munculnya puncak baru, serta variasi nilai entalpi. Selain itu, dalam kesimpulannya juga terdapat penjelasan dari rumusan masalah tadi. Di sini dikatakan bahwa studi yang dilakukan pada asetazolamin dan campurannya dengan eksipien terpilih menunjukkan bahwa penggabungan kedua metode termal, yaitu DSC dan TGA, serta kombinasi tambahan dengan metode statistik canggih berhasil memenuhi perannya dalam memprediksi ketidakcocokan dari bahan aktif farmasi tersebut. Informasi tambahan juga diperoleh dari pengukuran PXRD yang menunjukkan bahwa asetazolamin dalam campuran tidak mengubah bentuk kristalnya pada suhu kamar. Akhirnya, DSC bersama dengan TGA dan teknik tambahan seperti PCA dan CA memastikan hasil yang andal dan secara efisien mengonfirmasi kompatibilitas API dengan eksipien yang diteliti dalam campuran asetazolamin dengan citosan dan metil selsulose. Bahwa kesimpulannya adalah metode DSC dan TGA sama-sama bekerja sama, di mana PCA diterapkan untuk mengurangi data termal yang besar, sedangkan CA digunakan untuk menemukan kesamaan antara data-data ini. Kedua metode ini digunakan untuk
memprediksi ketidakcocokan tersebut sehingga dapat memastikan hasil yang ada dan secara efisien mengonfirmasi kompatibilitas API dengan eksipien